Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah berkunjung di stand kami, yaitu salah satu stand edukasi dalam pameran ini. Pada kali ini kami akan menyampaikan berupa materi. Nah, materinya ini akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Mbak Putri Sonia, Mbak Natasha, dan juga Mbak Putri Dea. Kita langsung saja, silakan teman-teman untuk menyampaikan materinya. Semoga kalian senang. Baiklah teman-teman, saya Muhammad Aris sebagai pembuka pada materi kali ini, yaitu yang berjudul hubungan aktivitas fisik dengan obesitas pada remaja. Nah, sekarang tuh kemajuan teknologi yang semakin maju dari tahun ke tahun akan memberikan kemudahan terhadap gaya hidup seseorang, serta menurunkan angka aktivitas fisik dalam kegiatan sehari-hari kita. Aktivitas fisik yang dilakukan tidak teratur dan kurang akan menimbulkan berbagai macam penyakit, yaitu diantaranya seperti penyakit jantung, hipertensi, diabetes mellitus tipe 2, osteoporosis, obesitas, dan penyakit degeneratif saat dewasa. Aktivitas penyakit ringan seperti duduk atau berbaring, berbicara, membaca, bermain game, serta menonton televisi lebih sering menimbulkan risiko penyakit jantung. Nah, dan pembuluh darah. Kriteria aktivitas fisik menurut Diskesdas 2013 terbagi dua, yaitu aktif dan juga kurang aktif. Aktivitas di mana individu melakukan aktivitas fisik berat atau sedang atau keduanya. Dan kurang aktif sendiri adalah individu yang melakukan aktivitas ringan. Kejadian obesitas dipengaruhi oleh rendahnya tingkat aktivitas fisik yang dilakukan oleh seseorang dan tingginya konsumsi asupan makronutrien seperti karbohidrat, lemak, dan protein guna menghasilkan energi. Nah, teman-teman di sini apakah sekarang lebih sering melakukan aktivitas fisik atau aktivitas fisiknya berkurang selama ini? Nah, jika teman-teman di sini merasa kurang melakukan aktivitas fisik, ayo kita sama-sama lebih sering melakukan aktivitas fisik agar terhindar dari obesitas. Kejadian obesitas ini juga sering dengan meningkatnya kualitas hidup seseorang, dilihat dari segi ekonomi keluarga. Pendapatan keluarga yang memadai atau lebih dari cukup merupakan faktor yang mendorong terjadinya obesitas pada remaja. Remaja yang memiliki orang tua berpenghasilan tinggi akan menghasilkan uang jajan yang tinggi kepada anaknya dan juga transportasi. Asupan nutrisi yang dimakan berlebihan dan juga aktivitas yang kurang ini akan mengakibatkan teman-teman akan mengalami yang namanya obesitas yang cukup signifikan karena kurangnya aktivitas fisik serta juga jajanan yang sering dilakukan setiap harinya. Oke, selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Aktivitas fisik adalah berbagai jenis gerakan yang dilakukan sehari-hari yang melibatkan otot-otot skeletal dan pengeluaran energi dan merupakan suatu bentuk perilaku rutinitas yang menggerakkan tubuh. Aktivitas fisik meliputi semua gerakan tubuh dari gerakan kecil hingga gerakan berat dan cepat seperti lari maraton. Aktivitas fisik yang teratur merupakan penanganan yang baik terhadap stres serta mempengaruhi kebugaran sehingga akan memperpanjang dan meningkatkan kualitas hidup. Jenis aktivitas fisik sehari-hari yang dilakukan antara lain seperti berjalan, berolahraga, belajar, menonton TV, dan bermain, dan lain-lain. Aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur terus-menerus sesuai umur dan kemampuan akan menurunkan berbagai risiko dan mencegah serta mengurangi lapisan lemak tubuh yang menyebabkan obesitas. Aktivitas fisik merupakan faktor penyebab obesitas yang dapat dimodifikasi dalam kehidupan. Aktivitas fisik memberikan dampak yang positif terhadap kesehatan dan penjagaan berat badan ideal. Menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, seorang anak dianjurkan untuk tidak menghabiskan waktu selama 2 jam di depan layar TV, komputer, atau handphone dalam sehari dan melakukan kegiatan fisik sedang sampai berat selama 60 menit sehari agar tidak memiliki berat badan lebih. Orang gemuk bisa saja memiliki lemak tubuh lebih, tetapi orang aktif yang mempunyai banyak otot bisa saja memiliki bobot di atas rata-rata, meskipun tidak kelebihan lemak. Jadi, orang
Orang bisa saja mempunyai berat badan lebih tapi tidak kelebihan lemak tubuh. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Putri Dea Rista. Perlu diketahui, mayoritas saat ini seseorang mempunyai aktivitas fisik yang menurun setiap tahunnya. Contohnya saat ini, banyak anak yang bermain game menggunakan smartphone, menonton televisi, dan menggunakan komputer daripada berjalan, bersepeda, maupun berolahraga. Aktivitas fisik yang ringan seperti ini akan menyebabkan keluaran energi menjadi rendah. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan antara asupan energi yang masuk lebih banyak dibandingkan dengan energi yang keluar. Akibat dari sedikitnya energi yang keluar dari tubuh, maka sisa energi yang lainnya akan tersimpan menjadi lemak dan lama-kelamaan akan menyebabkan kegemukan maupun obesitas. Kurangnya aktivitas fisik yang dilakukan remaja akan mengarah pada meningkatnya gaya hidup sedentari, seperti remaja saat ini yang banyak melibatkan diri di depan layar komputer, membaca, duduk, maupun bersantai. Gaya hidup sedentari atau kurang gerak merupakan gaya hidup seseorang yang tidak memenuhi standar aktivitas fisik dalam sehari. Seseorang dengan gaya hidup sedentari ini cenderung sering mengabaikan aktivitas fisik dan lebih sering memilih untuk melakukan kegiatan yang sebenarnya tidak membutuhkan energi yang banyak. Hal ini dapat terlihat bahwa saat ini kecenderungan pengalihan waktu yang biasa dilakukan seseorang untuk aktif di luar rumah menjadi duduk pasif di depan layar komputer. Tetapi perlu juga diketahui bahwa hidup dengan gaya hidup seperti ini tidak selalu identik dengan kemalasan, karena seseorang bisa saja sangat sibuk dengan pekerjaan dan keluarganya, tetapi tidak mempunyai kesempatan untuk berolahraga. Baiklah selanjutnya, menurut Kemenkes, pada tahun 2013, prevalensi overweight di Indonesia dari tahun ke tahunnya terus meningkat. Pada tahun 2013, terdapat 15 provinsi yang angka overweight-nya di atas angka nasional. Salah satunya yaitu Provinsi Jawa Timur. Faktor penyebabnya yaitu bersifat multifaktorial, peningkatan makanan cepat saji, physical activity, faktor genetik, faktor sosial ekonomi, stres, usia, jenis kelamin, merupakan faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan dalam keseimbangan energi yang keluar dan masuk dari dalam tubuh, sehingga berujung menyebabkan overweight dan obesitas. Saran agar terhindar dari obesitas dan overweight yaitu pertama, perlu dilakukan pengontrolan aktivitas fisik dan pola makan sehari-hari sehingga terjadinya penggunaan energi yang seimbang. Diharapkan untuk melakukan aktivitas fisik, baik aktivitas ringan maupun aktivitas berat, selama 60 menit per hari. Bagi yang tidak menderita obesitas, dianjurkan 3 kali seminggu, dan bagi penderita obesitas, dianjurkan setiap hari, guna mencapai berat badan ideal, serta pengaturan pola makan juga harus dijaga. Baik, itulah tadi penjelasan singkat tentang hubungan overweight dan obesitas terhadap remaja. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat menambah edukasi dan lebih bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah mengunjungi stand kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.